Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafian Azhara Suherman dari kelas 10 Agama, yang dimana di sini ingin melakukan video presentasi mengenai bab masalah mursalah dan urf sebagai sumber hukum Islam mukhtalaf. Pengertian masalah mursalah. Secara bahasa, maslahat mursalah terdiri dari dua kata, yaitu maslahah berarti kebaikan, kemanfaatan, keuntungan, atau terlepas dari kerusakan. Sedangkan kata mursalah artinya terlepas dan terbebas. Jadi arti dari segalanya adalah masalah mursalah, yaitu artinya terlepas dan terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu tersebut dilakukan. Dan secara istilah, konsep menetapkan hukum atas sesuatu yang dalam nas, ijma, dan qiyas tidak ditetapkan dalam rangka menegakkan tujuan syariat dan menghilangkan kesempitan atau kesulitan dalam menetapkan hukum, baik yang bersifat daruriyah atau primer, kesempitan, maupun hajiyah sekunder. Dengan kata lain, masalah mursalah adalah sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam nas Al-Quran ataupun hadis. Sesuatu yang baik menurut akal dan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau maslahah dan menghindari keburukan atau mafsadah. Yang kedua, ada dasar hukum kehujahan masalah mursalah. Di antaranya surah Al-Anbiya ayat 107, surah Yunus ayat 57, dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Malik. La darara wala dirara. Tidak boleh berbuat mudarat atau membahayakan diri sendiri, dan pula tidak boleh membahayakan orang lain. Kesesuaian maslahat menurut syarak terdiri dari tiga macam, antara lain maslahah al-mutabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syarak. Yang kedua ada maslahah al-mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syarak karena bertentangan dengan ketentuannya. Yang ketiga adalah maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syarak melalui dalil yang rinci. Berdasarkan landasan hukum Al-Quran dan hadis, maslahat terdiri dari dua macam, yaitu maslahah al-gharibah, yang artinya kemaslahatan yang asing, sama sekali tidak ada dukungan dari syarak, baik secara rinci maupun secara umum. Yang kedua adalah maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syarak atau nas yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nas atau ayat atau hadis. Pembahasan terakhir tentang masalah mursalah adalah khilaf ulama terhadap kehujanan masalah mursalah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jumhur ulama sepakat bahwa masalah mursalah bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Yang kedua, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tidak memakainya sebagai metode ijtihad. Yang ketiga, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan masalah al-mursalah sebagai dalil disyaratkan maslahah tersebut berpengaruh pada hukum. Yang keempat dan yang terakhir adalah ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima masalah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai urf sebagai sumber hukum Islam mukhtalaf. Pengertian urf secara bahasa, urf berasal dari kata arofa yarifu, yang berarti sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang diakui. Dalam bahasa Inggris disebut custom atau disebut adat dalam bahasa Indonesia. Adapun adat atau al-adah berasal dari kata al-audah, kembali, atau al-tikrar, bergulang-ulangan. Secara umum, adat adalah kecondongan berupa perbuatan atau perkataan yang berulang-ulang, baik dilakukan oleh individu ataupun kolektif. Menurut Ibnu Amir al-Hajj, adat adalah suatu perkara yang diulang-ulang tanpa sangkut paut akal dan prosesnya, atau alaqah al-qiyah. Definisi ini mencakup perbuatan, al-fi'lu, dan ucapan al-qaul yang diulang-ulang, baik itu bersumber dari individu ataupun kelompok. Secara istilah syarah, sebagaimana dikemukakan oleh Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman,
Urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkaraan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia tidak dapat disebut sebagai urf. Menurut Abdul Wahab Khalaf, urf adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat serta dijadikan secara kontinu, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa urf adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah menetap mendarah daging yang dilakukan oleh kelompok orang atau masyarakat atau orang per orang, bukan suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan yang biasa disebut dengan adat istiadat. Macam-macam urf. Yang pertama ditinjau dari segi sumbernya. Urf dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama ada urf qauli, yaitu kebiasaan yang berupa kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada urf amali, yaitu kebiasaan yang berlaku berupa perbuatan, misalnya kebiasaan dalam jual beli barang yang kurang bernilai. Yang kedua ada berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Urf dibagi menjadi dua macam juga. Yang pertama ada urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana saja hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Yang kedua ada urf khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat. Adapun urf yang dilihat dari baik dan buruknya, urf digolongkan lagi menjadi dua macam, yaitu urf shahih, yaitu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Yang kedua ada urf fasid, yaitu adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya tetapi bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Selanjutnya, kaidah fikih terkait dengan urf antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai landasan hukum. Yang kedua, tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum atau berhubungan dengan perubahan tempat dan masa. Yang ketiga, setiap ketentuan yang diterangkan oleh syarak secara mutlak dan tidak ada pembatasnya dalam syarak dan tidak ada juga dalam ketentuan bahasa, maka ketentuan tersebut dikembalikan kepada selanjutnya urf. Ada kedudukan urf dalam penetapan hukum. Muhammad Qasim Al-Manzim meletakkan batasan atau persyaratan dalam penetapan hukum urf sebagai dalil atau sumber hukum. Batasan-batasan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak bertentangan dengan ketentuan legalitas Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, perubahan tersebut bersifat stabil atau sering. Yang ketiga, ada bersifat esensial. Yang keempat, memiliki keyakinan yang kuat. Yang kelima, selaras dengan maqasid syariah. Pembahasan terakhir adalah agar sebuah urf bisa diterima sebagai dalil dalam pengambilan hukum, para ulama menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, syarat-syarat tersebut adalah: yang pertama, tidak bertentangan dengan nas. Yang kedua, mengandung maslahat. Yang ketiga, berlaku kepada orang banyak. Dan yang terakhir adalah sudah berlaku lama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.